Kalau tema ini dari panitia, ini saya sangat berbangga. Berarti kita semua minta agar supaya disuntik. Tapi kalau tema ini dari pimpinan, mungkin kita harus mengikuti sendiri. Karena sangat berat sekali kalau saya lihat, yang keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Ini saya semalam, bagaimana cara meramu jadi satu rumah saja, bukan? Itu betul ini saya. Bagaimana untuk menyatukan keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Ini kalau dibuat skripsi, dapat 5 atau 6 skripsi. Yang paling mudah kalau memang kerja keras. Yang lebih sulit kalau kerja tuntas. Yang lebih mudah tapi berat adalah ikhlasnya ini. Karena kalau kerja ikhlasnya tidak butuh mudah. Kerja keras butuh mudah, kerja tuntas juga butuh mudah. Yang akan garis bawahi mungkin barangkali adalah ikhlasnya ini, karena tidak butuh mudah. Saya akan memulai dari perkataannya Al-Fudail bin Iyad. Ini adalah seorang hadis dan seorang sufi, termasuk salah seorang guru dari Abdullah bin Umar. Kira-kira semasa dengan Imam Syafi'i. Beliau ini adalah bekas perampok, tapi lalu menjadi seorang abid yang luar biasa, seorang sufi yang luar biasa. Di antara kesimpulan yang saya tangkap dari perkataan Al-Fudail ini adalah setiap apa saja, setiap berapa saja, kita ini harus mempunyai rumus. Yang digarisbawahi oleh beliau adalah al-ikhlas wa mutaba'atul rasul. Rumus ini bisa dipakai untuk apa saja. Al-ikhlas wa mutaba'atul rasul. Ini berlaku untuk semua kegiatan, semua aktivitas. Terus berikutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Ada pertanyaan yang agak filosofis. Pertanyaan begini, mungkin jawabannya berbeda-beda. Sejak kapan kita menjadi manusia? Saya punya jawaban, ada 3 jawaban. Yang pertama adalah sejak kita sadar bahwa setiap hari kita punya tugas. Setiap hari kita punya 3 tugas. Tugas kita setiap hari adalah tugas mencari Tuhan, tugas mencari makan, tugas mencari Tuhan. Tidak keluar dari itu. Dan ini tidak akan pernah selesai sampai kita menutup mata baru selesai. Tugas mencari Tuhan, tugas mencari pengetahuan, dan tugas mencari makan. Ketika kita ini sedang mencari Tuhan, mencari Allah, sedang mencari makan, sedang mencari pengetahuan. Pertanyaan kita berikutnya adalah, atau jawaban kita berikutnya adalah bahwa setiap hari kita ini merekam juga 3. Merekam benda, merekam gagasan, dan merekam peristiwa. Jadi bagaimana menggabungkan antara 3 ini? Ketika kita merekam benda, adakah di situ unsur Tuhan? Ketika kita merekam benda atau merekam gagasan, apakah di situ ada pengetahuan? Apakah itu ada unsur mencari makan? Ketika kita ingin merekam benda, merekam gagasan, merekam benda ini, kita setiap hari pasti merekam benda. Yang kita lihat setiap hari apa? Paling tidak lihat istri dan anak, pasti. Nah, ketika kita melihat baju, kita melihat peristiwa kerjaan di kampus, kita berinteraksi dengan gagasan. Apa gagasan itu? Partai politik, organisasi, madhab misalnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang kita rekam ini merefleksikan sebuah ideologi atau keyakinan yang bisa mengantarkan kita sebagai sebuah idealisme? Apakah benda, apakah gagasan, apakah peristiwa ini bisa mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan yang bisa sampai kepada idealisme? Idealisme itu apa? Idealisme itu adalah cita-cita kita yang paling tinggi adalah surga. Jadi pertanyaannya, kalau kita melihat istri kita, apakah istri kita itu bisa mengantarkan kita ke surga? Kalau kita melihat peristiwa pekerjaan di kampus, di kantor, apakah pekerjaan itu bisa mengantarkan kita ke surga? Kata seorang filosof Prancis, namanya Descartes. Dia mengatakan bahwa manusia ini punya 3 gerak. Gerak mekanis,
gerak rasional, gerak delik, gerak religi. Sekarang ketika kita menghadapi peristiwa atau melakukan suatu perbuatan, apakah gerak kita hanya sebatas gerak mekanis saja? Jadi kita melakukan sesuatu kata rutinitas misalnya. Apakah melalui pemikiran yang matang atau atas perintah agamanya? Ini barangkali yang dulu kita katakan. Ketika kita sedang ngetik, ketika kita sedang nulis, gerak apa yang bekerja di situ? Apakah gerak rutinitas seperti orang tidur misalnya? Apakah gerak rutin seperti detak jantung, mata berkedip, dan seterusnya? Apakah melalui pemikiran-pemikiran yang mana? Atau justru kita digerakkan oleh agama? Ketika kita melakukan sesuatu tidak atas nama agama, tidak digerakkan oleh agama, maka kita melanggar rumus al-ikhlas unta bagus. Karena kata Al-Quran itu bahwa kita mengerjakan perbuatan yang baik, tapi tidak ikhlas. Bagaimana? Kita ikhlas dalam pekerjaan kita tidak sesuai dengan yang dimintakan Rasulullah, juga bercuma. Jadi dua-duanya sekaligus. Oleh karena itu harus kita membangun kesadaran diri. Apa itu? Kesadaran diri. Self awareness, al-wa'i an-nafsi, kesadaran diri. Bagaimana membangun kesadaran diri? Salah satu contohnya, kesadaran diri adalah menjadikan sebuah perbuatan itu sebagai pola hidup. Menjadi pola hidup. Perbuatan itu menjadi pola hidup yang selalu melekat kepada kita. Kalau pola hidup itu, kalau perbuatan itu dijadikan sebagai pola hidup, misalnya kantor merupakan pola hidup, itulah yang disebutkan kesadaran diri. Jadi seolah-olah ke kantor, ke kampus, ke sekolah, ngajar dan sebagainya tidak usah disebut. Pak, sudah waktunya ngajar. Pak, sudah waktunya tidak. Jadi ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, barangkali yang kita perlu tanamkan utama kali adalah ketika kita merekam ketiga-tiganya itu, apakah ketiga-tiganya itu bisa mengantarkan kepada sebuah keyakinan yang bisa mengantarkan kita ke sana? Atau paling tidak mengantarkan kita kepada sebuah tujuan yang paling baik? Apapun itu. Apakah dalam keluarga, apakah di pasar, apakah di kantor, apakah di sedang mengajar. Kalau ini barangkali yang kita jadikan sebagai pegangan, apa yang kita kerjakan ini berdasarkan cerdas atau tidak? Lalu seberapa pahalanya? Seberapa besar kemana? Memang perlu latihan dan pembiasan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya ulangi lagi, salah satu bukti bahwa kita memiliki kesadaran itu adalah satu objek itu menjadi pola hidup kita sehari-hari. Jadi ini sebagai alat ukur kapan kita itu telah sadar atau tidak pada ini misalnya.